إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Hari ini tepatnya tanggal 27 Ramadan memberi pesan kepada kita bahwa Ramadan hanya tinggal 2 atau 3 hari saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, keberadaan kita pada hari terakhir ini sepatutnya menjadikan kita melakukan muhasabah terhadap diri kita, mengintrospeksi amalan-amalan kita selama 26 hari melaksanakan ibadah puasa. Sudahkah kita meraih ketakwaan yang menjadi tujuan dilaksanakannya puasa pada bulan Ramadan? Jika jawabannya adalah ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak, maka sepantasnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah sembari memperbaiki sisa-sisa Ramadan yang ada. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam doa malaikat Jibril yang demikian yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan dengan datangnya Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan, maka ia masuk neraka dan Allah akan menjauhkannya. Katakanlah amin. Maka aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini jamaah sekalian memberikan pesan kepada kita bahwa seseorang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan kesungguhan beribadah ataupun taubat kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan kesengsaraan pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Jamaah Jumat yang berbahagia, nilai amalan-amalan kita ditentukan pada bagian akhirnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai pada bagian akhirnya. Ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan selama sebulan juga demikian. Penentuannya juga pada akhir-akhirnya. Karena itu di akhir Ramadan ini kita tidak boleh lengah, tidak boleh mengendorkan semangat ibadah kita kepada Allah dan tidak boleh terlalaikan dengan aktivitas-aktivitas dunia, lalu melalaikan hari-hari terakhir di bulan yang mulia ini. Itulah hikmah Lailatul Qadar diletakkan pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dan dijadikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa terhadap waktu datangnya pada 10 malam terakhir. Kita diperintahkan oleh beliau untuk mencari keutamaannya pada 10 malam terakhir dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah di dalamnya. Sebab inilah malam-malam penentuan dari ibadah yang kita lakukan selama sebulan penuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah pada malam ke-27, 29 dan 25. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah disembunyikannya waktu Lailatul Qadar ini adalah
agar kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan tidak fokus pada satu malam saja. Sebab seorang yang terhalangi dari keutamaannya, maka sungguh ia telah terhalangi dari keutamaan yang besar. Nabi SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah puasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup saat keberadaannya. Setan-setan dibelenggu dan padanya terdapat Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah diharamkan dari kebaikan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita semua ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita semua ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka sekali lagi, mari kita muhasabah di penghujung bulan yang mulia ini. Tentang Al-Quran misalnya, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran benar-benar sesuai fungsinya? Sebagian kita hanya memfokuskan diri dengan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Tujuannya adalah mengkhatamkan Al-Quran itu beberapa kali. Tentu saja ini adalah satu amalan yang baik. Hanya saja sebagian kaum muslimin hanya fokus pada membacanya saja, namun tidak sampai pada upaya mencoba memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, agar bisa memahami syariat-syariat yang Allah terapkan, yang Allah tetapkan dalam ayat-ayat yang ia baca tersebut. Akhirnya betapa banyak orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu beberapa kali dalam sebulan, namun ketika diingatkan akan syariat-syariat Allah yang ada di dalamnya, yang ia baca itu, ia murka dan menjadi orang-orang yang terdepan menentangnya. Sebutlah syariat wajibnya menutup diri dengan hijab, syariat potong tangan bagi seorang pencuri, dan syariat-syariat lainnya. Mereka-mereka yang menentang syariat-syariat ini adalah mereka yang juga terbiasa membaca Al-Quran. Bukankah ini satu tanda ada yang keliru dari cara kita membaca Al-Quran? Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Azza wa Jalla menjadikan fungsi kalamnya yang mulia sebagai petunjuk. Ketika Allah Azza wa Jalla mengaitkannya dengan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran itu, ini memberi syarat bahwa setiap muslim harus benar-benar mengembalikan fungsinya sebagai petunjuk. Dan bulan Ramadan adalah waktu untuk kita berubah untuk menjadi muslim dengan pribadi-pribadi yang siap diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan menjadi seorang yang mengaku muslim namun menerima sebagian syariat dan ingkar terhadap syariat lainnya. Itulah mengapa pada ayat lainnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaitannya dengan bulan Ramadan ini adalah perintah Allah agar kita melakukan ibadah puasa sebulan penuh agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan fungsi diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, yaitu agar menjadi petunjuk. Artinya jamaah sekalian, Ramadan harus menjadi momentum terbaik untuk mengembalikan fungsi Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk, sebagai hukum, sebagai syariat, sebagai aturan-aturan dalam hidup seorang muslim. Sebab semua aturan dan semua syariat itu merupakan petunjuk yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang telah dengan sepenuh hati tunduk pada Al-Quran, maka ia telah meraih salah satu ciri ketakwaan, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebaliknya, mereka yang menentang dan menolak syariat-syariat Allah di dalam Al-Quran, maka tidak dikatakan bertakwa sampai mereka menerima syariat-syariat itu.
walau mereka mengkhatamkannya beberapa kali dalam bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sekiranya manusia mengetahui apa yang terdapat pada bacaan Al-Quran dengan cara tadabbur atau merenungi kandungannya, niscaya mereka akan menyibukkan dirinya dengan cara membaca seperti itu dari selainnya. Sehingga jika ia membaca Al-Quran dengan cara itu, lalu lewat pada satu ayat, sementara ia butuh padanya untuk menyembuhkan jiwanya, maka ia akan mengulang-ulanginya, walaupun diulangi sebanyak 100 kali atau satu malam penuh lamanya. Sebab membaca satu ayat Al-Quran dengan upaya memikirkan dan merenungi kandungan pesan-pesan yang terdapat di dalamnya, itu lebih baik daripada membaca Al-Quran dengan mengkhatamkan tanpa upaya memahami kandungan dan pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Sebab membaca Al-Quran dengan memikirkan kandungan pesan-pesannya adalah cara yang lebih bermanfaat untuk jiwa, mengantarkan seseorang pada keimanan dan merasakan manisnya membaca Al-Quran. Inilah kebiasaan para salafus soleh dalam membaca Al-Quran. Semoga kita dapat meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini dan menjadi orang-orang yang bisa mendapat petunjuk dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini, marilah kita memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan kita dalam menjalankan ketaatan di bulan yang mulia ini. Semoga takwa menjadi muara dari setiap ketaatan yang kita torehkan di bulan yang berberkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.